ini kita akan menyaksikan firman Tuhan melalui video. Tapi sebelumnya kita saksikan ilustrasi berikut ini dulu ya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu, oh hadir-Mu di hidupku. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam para teman-teman semuanya, yuk kita bertemu kembali pada saat ini dalam renungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 63 ayat 9. Saya akan baca bagi kita. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saya akan berikan tema kepada kita pada saat ini dalam renungan kita, yaitu jiwa yang melekat pada Tuhan. Situasi dan kondisi akan menguji iman kita. Apakah kita mengasihi dan juga mencintai Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita? Dan itu akan terbukti ketika situasi dan kondisi. Mungkin ketika situasi dan kondisi yang baik, kita masih berkata, puji Tuhan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan memberkati. Coba kalau sebaliknya, sesuatu yang terjadi di mana zona aman kita digoncang oleh Tuhan, diusik, di mana zona aman kita diizinkan oleh Tuhan sesuatu yang tidak baik. Kira-kira apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan? Kita akan belajar ciri-ciri jiwa yang melekat kepada Tuhan. Mari kita kembali dalam pembacaan kita Mazmur 63 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda.
Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Penulisan Mazmur ini ditulis oleh Daud ketika dia di padang gurun Zif. Dia bersembunyi dari Raja Saul karena Raja Saul mengejarnya untuk membinasakannya. Status Daud pada saat itu adalah menjadi buronan. Tentara bangsa Israel yang besar dia dikerahkan untuk mencari Daud. Situasi yang tidak baik terjadi di dalam kehidupan Daud. Tetapi luar biasa, ketika dalam pengajaran itu pasti ada rasa takut, kekhawatiran, pasti yang namanya kedinginan, kelaparan terjadi karena tidak ada makanan di padang gurun. Tetapi suatu yang luar biasa di mana pembacaan kita lihat tadi, hatinya melekat kepada Tuhan dalam situasi yang buruk, yang tidak baik itu. Apa yang terjadi? Dia berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Di sini kita perhatikan, dari mulut Daud ada ucapan, yaitu mencari Tuhan. Dia masih datang kepada Tuhan. Tidak ada kata kutukan dari mulutnya, tetapi dia berkata jiwanya haus kepada Tuhan. Jadi yang pertama pelajaran kita adalah jiwa yang melekat kepada Tuhan, yaitu situasi dan kondisi apapun dia tetap mencari Tuhan. Yang kedua pelajaran kita, bagaimana ciri-ciri jiwa yang haus kepada Tuhan. Dalam ayat 5, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ketika Ayub bangkrut dalam masa situasi yang tidak baik itu, Ayub mengatakan oleh istrinya. Istrinya berkata, kutukilah Tuhan Allahmu. Kita perhatikan Ayub mengatakan oleh Ayub. Sangat luar biasa, seperti yang dialami oleh Daud. Dalam masa situasi yang sangat buruk, yang tidak baik itu, dia masih berkata bahwa dia masih memuji Tuhan. Ada hatinya untuk memuji Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, situasi dan kondisi apapun tetap mau memuji Tuhan. Kita perhatikan kasus Paulus dan Silas ketika mereka didera dan dipenjara. Mereka kasih hati untuk bernyanyi buat Tuhan. Mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Sesuatu yang sangat luar biasa. Daud juga mengalami hal yang sama, di mana kondisinya dikejar-kejar oleh tentara yang sangat banyak, tetapi hatinya masih mau memuji Tuhan. Sobat, gimana kita pada saat ini? Masih adakah di mulut kita pujian kepada Tuhan? Apakah mendominan dalam mulut kita lagu-lagu sekuler? Tidak ada lagi pujian lagi? Karena masa-masa stay home saat ini, kita tidak ada lagi pujian kepada Tuhan. Saya mau mengajak kepada kita, hatimu melekat kepada Tuhan dengan puji Dia. Ciri-ciri yang ketiga yang kita pelajari pada saat ini, yaitu jiwa yang melekat kepada Tuhan. Mari kita buka pembacaan kita tadi dalam Mazmur 63 ayat 7. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Kita perhatikan ketika Tuhan Yesus di padang gurun, ketika dicobai oleh iblis, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mematahkan semua cobaan daripada si iblis, yaitu dengan perkataan firman Tuhan. Dalam situasi yang buruk itu, apa yang dilakukan oleh Daud? Masih ada kesempatan, masih dia sempat untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia berkata, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Masih ada dalam situasi seperti itu, dia masih ingat kepada Tuhan. Tidak ada geruntu, tetapi dia langsung merenungkan firman Tuhan. Berarti yang ketiga ciri orang melekat hatinya kepada Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun, tetap dia merenungkan dan mencintai firman Tuhan. Kita perhatikan apa yang membawa keberhasilan daripada Yosua. Ketika estafet pemerintahan, kepemimpinan daripada Musa diberikan kepada Yosua, ada kegentaran, ada ketakutan, tetapi firman Tuhan berkata,
renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan berlimpah. Sobat-sobat semuanya, pasti hatimu masih melekat kepada Tuhan dalam situasi pada saat ini. Masih ada kesempatan bagi kita terus merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan dengan teratur dan disiplin. Maka disitulah engkau berkata, berarti hati kita masih melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa pembahasan kita pada saat ini, bagaimana sikap dari Daud ketika dalam situasi yang tidak baik. Dia memiliki sikap, yaitu hatinya melekat kepada Tuhan seperti yang kita pelajari. Ketika kita memiliki yaitu hati yang melekat kepada Tuhan, kita perhatikan ada dampak yang sangat luar biasa yang terjadi bagi Daud. Ketika dikejar oleh Saul, ayat mengatakan firman Tuhan bahwa Tuhan membela perkaranya. Dalam situasi kita juga, ketika kita tetap melekat hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan membela perkara kita dalam kehidupan kita. Tuhan akan tolong dalam kehidupan kita. Mujizat ada di balik semua perkara yang kita hadapi ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Yang kedua, kita perhatikan pembacaan kita, hatinya bersorak-sorai. Berarti di sana ada sukacita mengalir dalam hidupnya, ada damai sejahtera, ada pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hati dan pikirannya, sehingga dia bisa bersorak-sorai. Kenapa? Karena dia dekat kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga dia berkata bahwa dalam naungan Tuhan, dalam sayapnya dia bernaung, dalam topangan Tuhan. Teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadikan hidupmu melekat kepada Tuhan. Jadikan jiwamu melekat kepada Tuhan. Maka segala perkara apapun yang kita hadapi saat ini, maka akan Tuhan tolong, Tuhan akan topang kehidupan kita. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my